Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pendidikan yang disusun oleh Muhammad Nur Fauzan dengan nomor induk mahasiswa 202016100023. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Azin Taufik MPD. Langsung saja kepada pembahasan materi. Yang pertama, memutuskan dan menimbang. Menimbang bahwa pendidikan di Indonesia itu membutuhkan standar yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan. Menimbang bahwa peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan pada saat ini, sehingga perlu diganti, dan memutuskan untuk menetapkan peraturan pemerintahan nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, peraturan pemerintahan nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Maret tahun 2021 di Jakarta. Peraturan ini diundangkan Menkumham Yasona Halili pada tanggal 31 Maret 2021 di Jakarta. Peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ditempatkan pada lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 87. Penjelasan atas peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ditempatkan pada tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6676 agar setiap orang bisa mengetahuinya. Nah, peraturan pemerintahan ini terdiri dari 8 bab dan 59 pasal, di mana bab pertama yaitu berisi tentang ketentuan umum. Bab kedua berisi tentang lingkup standar pendidikan nasional pendidikan. Bab ketiga berisi tentang pengembangan, pemantauan, dan pelaporan standar nasional pendidikan. Bab keempat berisi tentang kurikulum. Bab kelima berisi tentang evaluasi. Bab keenam berisi tentang akreditasi. Bab ketujuh berisi tentang sertifikasi. Dan bab kedelapan yaitu ketentuan penutup. Nah, kita akan menjelaskan 8 bab tersebut. Yang pertama, bab 1 yaitu ketentuan umum. Pada bab ini itu berisi tentang beberapa definisi. Di antaranya ada definisi pendidikan, standar pendidikan nasional, peserta didik, satuan pendidik, jalur pendidik, jenjang pendidikan, jenis pendidikan, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, kementerian, serta menteri. Nah, adapun definisi dari standar pendidikan nasional menurut peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 pasal 1 ayat 2 sebagai berikut. Nah, standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, bab kedua yaitu lingkup standar nasional pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal. Nah, contohnya seperti pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian ada jalur pendidikan non-formal. Contohnya yaitu pendidikan anak usia dini non-formal dan pendidikan kesetaraan. Dan adapun yang terakhir jalur pendidikan informal. Nah, bagaimana sih standar nasional pendidikan itu? Nah, standar nasional pendidikan itu mencakup beberapa aspek. Di antaranya standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Nah, langsung saja kita akan membahas aspek-aspek yang tadi. Yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan pencapaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajaran pada jenjang akhir pendidikan.
kompetensi lulusan ini digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, namun dikecualikan bagi pendidikan anak usia dini. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan, yaitu pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, kemudian standar pengelolaan, dan yang terakhir itu standar pembiayaan. Nah, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidik. Yang pertama, pada pendidikan dasar. Ini biasanya difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Yang kedua, yaitu pendidikan menengah umum. Biasanya difokuskan pada pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu pendidikan menengah kejuruan, biasanya difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Yang terakhir yaitu pendidikan tinggi. Nah, ini biasanya difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Nah, selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu standar isi. Standar isi ini merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, konsep keilmuan. Dan yang ketiga, yaitu jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Nah, pembahasan selanjutnya itu standar proses. Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, standar proses ini meliputi beberapa aspek. Ada 3 aspek. Yang pertama, yaitu perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran itu adalah pencapaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari satu unit pembelajaran. Nah, selanjutnya, aspek yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Apa sih pelaksanaan pembelajaran? Pelaksanaan pembelajaran itu dilakukan oleh pendidik dengan memberikan keteladanan, pendampingan, dan fasilitasi. Jadi, pendidik itu memberikan fasilitas. Nah, yang ketiga yaitu penilaian proses pembelajaran. Nah, penilaian proses pembelajaran merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran ini dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan. Jadi, dilakukan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu standar penilaian pendidik. Nah, standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik ini merupakan prosedur dalam melakukan penilaian yang meliputi beberapa aspek, di antaranya perumusan tujuan penilaian, pemilihan atau pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengelolaan hasil penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Nah, penilaian hasil belajar peserta didik ini dilakukan oleh pendidik sesuai dengan tujuannya. Tujuan penilaiannya itu dilakukan secara adil, objektif, dan edukatif. Oke, selanjutnya yaitu standar tenaga kependidikan. Nah, standar pendidik merupakan kriteria minimal nih, kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik. Kriteria minimal kompetensi pendidikan itu memiliki beberapa aspek. Yang pertama, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, selanjutnya yaitu standar tenaga kependidikan selain pendidik. Nah, biasanya ini merupakan kriteria minimal yang kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kependidikan. Nah, selain pendidik dan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidik. Kompetensi tenaga
kependidikan itu meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, untuk menunjang segala proses pendidikan pada satuan pendidik. Nah, yang ketujuh yaitu standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, standar sarana dan prasarana itu ditentukan dengan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif. Kemudian menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Selanjutnya, harus ramah terhadap penyandang disabilitas dan ramah terhadap kelestarian lingkungan. Nah, yang kedelapan yaitu standar pembiayaan. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidik pada suatu pendidikan. Nah, pembiayaan pendidikan ini terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional. Apa aja sih yang termasuk biaya investasi dan biaya operasional itu? Yang pertama, biaya investasi itu meliputi investasi lahan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia, kemudian ada modal kerja tetap. Nah, apa sih biaya operasional? Biaya operasional itu meliputi personalia dan non-personalia. Selanjutnya, yang ke-9 yaitu standar pengelolaan. Standar pengelolaan ini merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif. Nah, perencanaan dan pelaksanaan pengawasan kegiatan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Nah, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan peserta didik pada jenjang perguruan tinggi itu berbeda. Nah, biasanya menerapkan otonomi perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab ketiga yaitu menjelaskan tentang pengembangan, pemantauan, dan pelaporan standar nasional pendidikan. Nah, pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaian serta nasional dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, badan tersebut melibatkan pakar-pakar yang profesional dan handal. Bab 4 yaitu tentang kurikulum. Nah, kurikulum ini merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, kurikulum ini disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara. Nah, dengan memperhatikan beberapa poin atau beberapa aspek. Yang pertama, peningkatan iman dan takwa, peningkatan potensi dengan rasa berminat dan peningkatan keragaman potensi daerah dan peningkatan pembangunan daerah, kerja, pengembangan pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dan yang terakhir dinamika perkembangan global, dan yang terakhir yaitu perkembangan dan lain-lain kebangsaan. Nah, bagaimana itu evaluasi? Dalam pasal 41 evaluasi tentang nah, apa sih evaluasi hasil belajar peserta didik? Evaluasi hasil belajar peserta didik ini dilakukan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil pendidikan, perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan serta menilai pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, evaluasi hasil belajar peserta didik ini dilakukan oleh peserta didik serta mengacu pada standar penilaian pendidikan dan standar kompetensi lulusan. Nah, evaluasi hasil belajar peserta didik ini dilakukan terhadap peserta didik pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, selanjutnya untuk evaluasi sistem pendidikan. Evaluasi
sistem pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 41 dilakukan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan lembaga mandiri. Kemudian kita akan jelaskan satu-satu. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintahan pusat. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintahan pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf A dilaksanakan terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Nah, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintahan pusat ini merupakan evaluasi yang dilakukan oleh menteri terhadap pelayanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah. Nah, hasil dari evaluasi tersebut menjadi dasar nih bagi menteri untuk menetapkan profil satuan pendidikan, profil program pendidikan kesetaraan, profil pendidikan daerah, profil pendidikan nasional. Sedangkan evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintahan daerah. Nah, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintahan daerah ini merupakan evaluasi terhadap kinerja suatu pendidikan dan program pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Evaluasi sistem pendidikan oleh pendidikan daerah tersebut dilaksanakan berdasarkan profil pendidikan daerah terhadap pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan menengah. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintahan daerah ini memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya, evaluasi sistem pendidikan oleh lembaga mandiri. Evaluasi sistem pendidikan oleh lembaga mandiri merupakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dalam mencapai standar nasional pendidikan. Evaluasi ini berdasarkan data mengenai peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan. Nah, data tersebut diperoleh paling sedikit dari profil pendidikan. Evaluasi sistem pendidikan oleh lembaga ini dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik. Hasil evaluasinya paling sedikit mencakup identifikasi akar permasalahan sistem pendidikan dan rekomendasi perbaikan sistem pendidikan. Nah, bab ke-6 yaitu akreditasi. Akreditasi ini dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan atau pendidikan dengan menggunakan instrumen kriteria yang menggunakan standar pendidikan nasional. Akreditasi ini dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh pemerintah terhadap satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, program pendidikan kesetaraan, dan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. Hasil dari akreditasi pemerintahan pusat ini menjadi dasar untuk penetapan standar status akreditasi. Nah, akreditasi oleh pemerintah pusat ini dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi akreditasi. Badan tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Akreditasi oleh lembaga mandiri dapat dilakukan terhadap satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, program pendidikan kesetaraan, dan program pendidikan perguruan tinggi. Nah, lembaga mandiri tersebut harus memenuhi persyaratan paling sedikit yaitu berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirbala dan memiliki pakar yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan. Nah, lembaga pendidikan yang berwenang ini menyelenggarakan tugas dan fungsi akreditasi yang ditetapkan oleh menteri. Bab 7 yaitu sertifikasi. Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah atau sertifikat kompetensi. Ijazah ini diterbitkan oleh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sebagai pengakuan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan. Kemudian, sertifikasi kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah sebagai pengakuan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi. Bab 8 yaitu ketentuan penutup. Nah, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai ujian akhir sekolah berstandar nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada saat peraturan pemerintahan ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah nomor 19
19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan pemerintah ini. Kemudian, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Terakhir, peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak peraturan ini diundangkan. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.